Assalamualaikum teman-teman, nama saya Yahanur Rohman. Saya adalah seorang santri PPTQ SMPIT Cahaya Insani Temanggung. Nah, pada video kali ini saya akan membuat suatu game dengan menggunakan Scratch yang berjudul Stick Fight. Nah, langsung saja kita ke videonya. Kita buka aplikasi Scratch-nya ya. Nah, di sini kita akan menggambar stickman atau player-playernya terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan warna merah sebagai contoh dahulu, contoh yang akan saya berikan. Dan untuk yang teman-teman bisa buat warnanya itu tergantung selera teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan warna merah. Nah, di sini kita buat sikap biasanya dahulu. Nah, jika sudah jadi sikap biasanya, maka kita akan mengcopy sprite ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan ganti warna kepalanya agar kita bisa membedakan yang mana yang player 1 dan mana yang player 2. Nah, di sini saya gunakan warna biru ya. Ini kita tukar dahulu. Nah, untuk kode kita akan mengerjakan kode-kode ini nanti saja. Nah, kita akan menggambar beberapa gerakan dari si sprite ini dahulu. Nah, rencana saya adalah stickman yang memiliki kepala berwarna biru ini adalah untuk player 1 dan stickman berkepala merah ini untuk player 2. Nah, sebentar, ini akan saya sempurnakan sedikit ya. Ini juga. Nah, jika sudah seperti ini, maka langsung saja ke pembuatan pergerakannya ya. Pembuatan sprite. Cara membuat sprite geraknya adalah dengan mengcopy sprite ini, dan kita tinggal mengubah beberapa bagian atau mengubah beberapa anggota tubuh dari si stickman ini. Nah, untuk mengubahnya kita akan menggunakan mouse dengan titik dan atau yang disebut reshape ini. Nah, akan kita blok seperti ini. Nah, setelah diblok, maka ini akan bisa digerakkan seperti ini. Nah, jika seperti ini, maka akan kita gerak langsung saja ke gerakannya. Nah, di sini saya membuat beberapa gerakan dahulu. Nah, ini jika sendiang ini tidak kita tekan, maka kita bisa menggerakkan atau membengkokkan stick atau anggota-anggota tubuh ini. Nah, ini bisa kita bengkokkan seperti ini. Nah, yang ini juga. Pertama, kita akan buat posisi bertahan dahulu. Bentar, ini saya rasa kurang mundur ini tangannya. Nah, jika yang kalian rasa buat posisinya belum sempurna, maka kalian juga bisa merubahnya lagi. Nah, seperti ini, maka akan kita taruh sebagai posisi seperti ini. Nah, sprite yang ini akan kita duplicate dan akan kita pindahkan ke dalam sprite 2. Nah, di sprite 2 ini kita tinggal mengubah arah dari stickman ini dengan mengklik tombol ini.
lalu kita tekan flip horizontal. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal merubah warna kepalanya saja sesuai seperti yang ini. Nah, ini kita sudah mempunyai sprite bertahan. Lalu selanjutnya kita akan membuat sprite memukul atau membuat gerakan memukulnya. Nah, di sini saya akan menyempurnakan beberapa ini dahulu agar nanti bisa dikoreksi. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal mengubah arah dari tangan ini saja. Nah, ini akan saya pindahkan ke sini. Sebentar, ini saya salah menggerakkan sendi ya. Nah, ini akan kita taruh di sini, dan yang ini juga hanya saja akan saya luruskan sedikit ya ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan mengcopy sprite yang ini kita akan pindahkan sprite ini ke sprite sebelah dengan membawanya seperti tadi itu. Nah, di sini kita akan mengubah arah dari si stickman ini, arah atau tujuan. Nah, maka lalu kita akan rubah warna kepalanya. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan membuat gerakan-gerakan baru. Nah, pertama kita ubah atau duplicate sprite bertahan itu tadi, dan akan saya jadikan ini kakinya ini atau saya akan membuat gerakan menendang dari si stickman ini. Nah, pertama akan saya rotasi atau akan saya ubah dulu tujuan dari si stickman ini. Ini akan saya bawa dahulu ke sini sebagai ini tangan dan kakinya akan saya bawa dahulu, sebab kalau tidak saya bawa nanti akan terpecah-pecah tubuhnya. Nah, seperti ini. Lalu kakinya yang ini juga. Nah, kita ubah derajatnya atau nah, kita taruh kepalanya di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kaki yang ini akan saya luruskan. Nah, jika seperti ini, maka kaki yang ini akan saya jadikan seperti orang menendang. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan kita buat lagi custom atau gerakan dari si stickman pertama kita yang berwarna biru ini. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke sini sebab kita perlu dua sprite untuk satu gerakan ini. Nah, ini akan saya buat dari sprite tendangan ini. Nah, ini kita duplicate dahulu. Nah, di sini
saya akan menaikkan. Nah, jika sudah seperti ini akan jika kita jalankan spread ini, maka ini akan menarget ke kepala musuh. Nah, yang ini akan kita buat lebih normal lagi atau lebih lebih sempurna lagi gerakannya. Nah, seperti ini ya. Nah, saya rasa kaki dari si stickman ini terlalu panjang ya, maka akan kita pendekkan dulu. Nah, seperti ini. Untuk masalah ukuran akan kita urus nanti di bagian kode. Nah, ini kita delete dulu, lalu kita duplicate yang ini, lalu akan saya turunkan stickman ini ya. Sedikit akan saya naikkan lagi sebab saya rasa masih kurang sempurna begitu ya. Ini akan saya naikkan, lalu yang kaki yang ini akan saya gerakan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal mengcopy beberapa gerakan spread yang kita buat tadi ke spread 2. Nah, di sini akan saya pindahkan, di sini juga, lalu di sini juga. Nah, ini kita urutkan dahulu. Ini posisi bertahan atau sikap bertahan, ini sikap memukul, yang ini sikap menendang, dan ini sikap tendangan sambil loncat yang pertama, lalu ini sikap tendangan sambil loncat yang kedua. Nah, ini tinggal kita rubah saja arah atau posisi dari si stickman ini. Kita flip horizontal. Nah, di sini akan saya pindahkan juga. Nah, apakah sama ya gerakannya? Ini gerakan pertama, lalu ini yang kedua. Nah, jika sudah, maka tinggal kita ubah warna kepala dari si stickman ini. Nah, ini kita pilih warna merah, lalu yang ini juga, dan yang ini juga. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan masuk ke dalam bagian kode, yang dimana bagian kode ini merupakan bagian yang paling penting untuk membuat game ini. Tanpa kode ini, kita sia-sia saja membuat spread ini jika tidak bisa kita gerakan. Nah, langsung saja kita ke bagian kodenya. Pertama akan kita kecilkan dulu ukurannya ya. Saya pilih dulu ukuran yang tepat ya. Saya rasa terlalu kecil. Ini saya rasa agak terlalu besar. Mungkin ukuran 40 saja yang akan saya pilih. Nah, ini juga akan saya taruh 40. Nah, di sini akan kita ganti customnya ke posisi bertahan semua. Nah, pertama akan saya buat kontrol dari si stickman biru ini. Nah, untuk kontrolnya akan saya gunakan tombol F dan D sebagai kontrol maju mundur dari si stickman biru. Lalu kontrol
lalu keyboard JK untuk mengendalikan gerakan si sprite merah ini. Nah, ini kita ganti menjadi F, lalu yang ini akan kita ganti menjadi D. Nah, ini akan saya tes dahulu gerakannya. Ini cara agar si stickman ini bisa bergerak adalah kita taruh change X by ini. Nah, kita taruh di sini. Lalu yang ini sama saja tadi, kita taruh juga di sini. Perbedaannya adalah ini, hanya di sini ini, negatif 10. Jika kita tidak menaruh negatif 10 di sini, maka akan saya samakan saja dulu ya, seperti tadi. Nah, jika seperti ini, maka si stickman ini mau ditekan tombol F maupun D akan tetap maju ke depan tanpa memmobilkan yang lain. Nah, maka dari itu akan saya taruh negatif 10 di sini. Lalu di sini saya juga akan taruh tiga kunci sebagai tombol atau cara untuk menggerakkan ketiga gerakan yang telah kita buat tadi. Nah, pertama kita akan membuat blok baru, sebab saya rasa lebih efektif membuat blok baru untuk setiap gerakan ini. Nah, di sini akan kita taruh nama punch ya, punch 1, sebab ini kita player pertama. Kita akan menggunakan ini hanya untuk player pertama. Nah, di punch 1 ini akan saya taruh tombolnya adalah R. Nah, jika kita tekan tombol R, maka kita akan menjalankan blok punch 1 ini, dan blok ini jika blok ini aktif maka akan menjalankan define punch ini. Nah, define punch ini adalah akar dari perintah yang akan terjadi di sini. Nah, kita akan membuat atau mengganti customnya dahulu ya. Nah, ini kita akan ganti customnya atau ganti nama customnya lebih tepatnya. Ini sebagai punch. Nah, ini akan saya ganti ke punch. Lalu kita berikan beberapa detik dahulu atau beberapa waktu dahulu, 0,2 saja seperti ini. Saya rasa 0,2 ini cukup ya. Lalu kita akan namai juga yang ini sebagai defense. Nah, ini lalu akan kita ganti ke defense ini ya. Nah, untuk percobaan akan kita tekan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan saya buat yang lain ini juga. Nah, ini kita beri nama Tiguan. Oke. Nah, ini akan kita taruh di beberapa tempat yang masih kosong di kanan kiri di sebelah sini ya. Nah, ini di Tiguan ini akan saya taruh tombol T.
Nah, di tombol T ini kita akan menjalankan Kikuan, dan ini blok Kikuan ini akan menjalankan define Kikuan. Nah, di sini akan kita taruh dahulu kode-kodenya. Nah, pertama